Pada materi Excel kali ini, kita akan belajar bagaimana mengambil karakter dari kiri, kemudian karakter dari kanan, dan juga mengambil karakter dari tengah. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana mengambil karakter baik dari kiri, tengah, ataupun kanan, pada kesempatan ini saya akan memberikan juga materi untuk merubah simbol pemisah pada rumus Excel. Sebagai contoh, nah biasanya di rumus Excel yang sering kita gunakan, standarnya untuk orang Indonesia itu menggunakan titik koma. Akan tetapi kalau misalkan kita menemukan atau menggunakan di komputer ternyata tersetting itu koma, seperti yang saya gunakan saat ini. Misalkan di sini saya menggunakan fungsi if. Nah, kemudian di sini menggunakan koma, tidak menggunakan titik koma. Nah, di sini karena saya terbiasa menggunakan titik koma, makanya agak sulit kalau harus dirubah ke simbol pemisah menggunakan koma. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara merubah simbol pemisah rumus Excel atau disebut dengan separator. Pertama, terlebih dahulu kita masuk ke menu Control Panel, kemudian pilih Clock and Region, lalu pilih menu Change Date, Time, or Number Format. Nah, kemudian untuk format di regionnya ini ya, ini kita rubah ke Indonesia saja. Lalu pilih button Additional Setting. Nah, kemudian di list separatornya ini kita rubah menjadi koma atau titik koma ya. Yang awalnya tadi kan menggunakan koma, sekarang kita akan gunakan menjadi titik koma. Lalu apply ya, kemudian OK. Ini juga kita apply, kemudian OK. Nah, agar perubahan itu dapat bisa langsung digunakan pada Microsoft Excel, terlebih dahulu kita restart komputer yang saat ini kita gunakan. Sekarang kita akan mencoba menggunakan simbol pemisah rumus di Microsoft Excel menggunakan titik koma. Ini komputer sudah di restart ya. Kita akan coba apakah berhasil. Sama dengan terlebih dahulu if, kemudian kita akan lihat di sini titik komanya sudah aktif ya. Di sini saya menggunakan fungsi logika if 86, jika nilai 86 ini lebih dari 85, maka pernyataannya adalah lulus. Nah, di sini saya menggunakan titik koma. Ini untuk pemisah rumus ya. Nah, seperti itu bagaimana cara merubah simbol pemisah di Microsoft Excel. Kita kembali ke pembahasan kita, di mana dalam pembahasan Microsoft Excel kali ini, kita akan membahas mengambil karakter, baik itu dari kiri, kemudian dari kanan, dan juga mengambil karakter di tengah. Oke, di sini kita akan mulai dari fungsi left dulu ya, atau mengambil karakter dari kiri. Perhatikan di sini ada window, dan kata yang diambil itu berasal dari kata Windows ya. Nah, sekarang kita perhatikan rumus di kata window ini tanpa S ya.
di sini C60,6. Nah, C60 ini maksudnya kolom C di baris 60. Yang ini 6. 6 ini maksudnya adalah jumlah karakter yang diambil dari kiri. Oke, sekarang kita akan coba tes ya. Sama dengan terlebih dahulu, karena kita akan memasukkan rumus. Kemudian ketik left. Ini artinya kita mengambil karakter dari kiri. Kemudian klik teks yang akan kita ambil atau karakter yang akan kita ambil. Sebagai contoh, di sini adalah kata Windows. Kemudian pisahkan dengan titik koma. Lalu di sini karakter yang kita ambil atau jumlah karakter yang kita ambil. Sebagai contoh, di sini jumlah karakternya 6. Ketika saya tekan enter, maka hasilnya adalah window, sama seperti contoh di rumus yang pertama ya. Nah, ini juga sama. Ini 2 karakter yang diambil. Sekarang kita akan coba ya. Left. Kemudian klik kata Windows ini. Pisahkan dengan titik koma, lalu tulis jumlah karakter yang akan diambil. Sebagai contoh 2 karakter. Lalu tekan enter. Nah, hasilnya sama ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya untuk mengambil karakter dari kanan. Caranya ataupun prosesnya juga sama ya. Rumusnya saja yang berbeda. Sekarang kita akan mengulangi mengambil karakter dari kanan. Di sini sudah ada ya WS. Nah, akan saya ulangi di sini. Tambahkan right. Klik kata Windows-nya. Kemudian tulis jumlah karakter yang akan diambil. Jumlahnya di sini 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara mengambil karakter dari kanan? Nah, kita akan coba. Jumlah karakter yang diambil misalkan 4. Nah, seperti ini. Jadi dihitung dari kanan ya, dihitung dari kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang di awal tadi dihitung dari kiri. Nah, ini dihitung dari kanan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, mengambil karakter di tengah. Nah, kita perhatikan. Ini rumusnya agak sedikit lebih panjang ya, daripada menggunakan fungsi left ataupun juga right. Nah, di sini ada kata do, indo, dan do ya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Kita akan menggunakan meet. Kemudian klik teks yang akan kita ambil karakternya. Nah, kemudian pisahkan dengan titik koma. Nah, di sini perbedaannya kita harus menentukan di posisi mana huruf yang akan kita ambil. Sebagai contoh, ini kan do. Do ini huruf D-nya ada di urutan keempat. Nah, kalau kita lihat ya, W, I, N, D. 1, 2, 3, 4 ada di urutan keempat. Nah, berarti startnya dimulai dari urutan keempat. Lalu pisahkan dengan titik koma kembali. Nah, lalu di sini kita tuliskan berapa karakter yang akan kita ambil. Sebagai contoh, kita akan mengambil 3 karakter saja. Nah, jika sudah, tekan enter. Hasilnya sama, yaitu do ya. Oke, kembali saya ulangi, biar kita bisa memahami rumus meet ini ya, untuk mengambil karakter di tengah.
klik karakter yang akan kita ambil, kemudian tentukan di posisi mana kata atau huruf yang akan kita ambil. Ini Indo ya. I ini ada di nomor urut 2 ya. Nah, berarti startnya dimulai dari 2. Jumlah karakter yang diambil, kita pisahkan dengan titik koma terlebih dahulu. Jumlah karakter yang diambil 4. Nah, benar, hasilnya Indo. Oke, contoh yang terakhir untuk meet. Di sini kalimatnya menjadi do ya. Nah, berarti D ini ada di posisi keempat. Posisi 4, jumlah karakter yang diambil hanya 2. Nah, seperti ini caranya. Mengambil karakter dari kiri, kanan, dan juga mengambil karakter di tengah. Nah, setelah kita memahami fungsi bagaimana mengambil karakter dari kiri, kanan, dan tengah, pada kesempatan ini kita akan mengimplementasikan ke dalam sebuah studi kasus. Baik, agar pemahaman kita tentang bagaimana mengambil karakter itu bisa terimplementasi, pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus. Sebagai contoh, di sini kita akan melihat 10 kg atau 10 kilo ya ditambah dengan 10 kilo. Kalau kita buat langsung seperti ini, 10 ditambah dengan 10, maka hasilnya value. Karena di sini ada karakter ya, karakter huruf. Nah, makanya tidak akan terbaca oleh operator. Nah, ini harus kita gunakan fungsi left ya. Left 10. Ini kita ambil 2 karakter saja. Tambah left ditambah dengan D4 ya. Titik koma, kita hanya mengambil 2 karakter. Sekarang kita tekan enter. 10 tambah 10 hasilnya 20. Nah, sekarang kita perhatikan hasilnya benar 20 ya. 10 tambah 10. Jadi huruf KG ini tidak akan, atau kata KG ini tidak akan masuk ke dalam hitungan karena sudah kita ambil karakter itu hanya angka 10-nya saja. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini langsung saja ya kita gunakan fungsi left. Left ini berarti 3 karakter yang diambil ya. Nah, ditambah dengan 15.000. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita langsung tambahkan, ini ditambah dengan 15.000, saya yakin hasilnya pasti value. Nah, kemudian di sini pukul 10 ditambah dengan 10. Nah, ini kita gunakan fungsi right ya, mengambil dari kanan. 2 karakter yang kita ambil ditambah dengan 10. Hasilnya 20. Nah, seperti ini implementasi atau kegunaan bagaimana mengambil karakter, baik itu dari kiri, kanan, maupun dari tengah. Nah, seperti ini dulu pembahasan tentang bagaimana mengambil karakter yang ada di dalam Microsoft Excel. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.